Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an na'budah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin alladzi amarana al-iktisada fil ibadah wa ala alihi wa ashabihi dawil himmatil aliyatis sadidah amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dikaruniai nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Baik di penghujung bulan Sya'ban, di mana banyak penutupan sementara majlis-majlis solawat, majlis-majlis kumpulan, dan hal-hal lain ditutup sementara dengan datangnya bulan Ramadan. Ini faidahnya diantaranya adalah untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Di samping itu juga untuk menghilangkan kebosanan. Jadi kita itu ada selingan ya, biar tidak bosan. Karena segala sesuatu yang berlebihan atau tidak ada istirahat sama sekali itu terkesan membosankan. Misalnya sekolahan atau pengajian itu diliburkan, ada yang hari Jumat ya, ada yang hari Ahad. Itu kalau masuk terus ya bosan, seperti itu. Apa saja kalau keterlaluan itu bosan. Maka di dalam agama Islam kita diperintahkan ibadah pun itu adalah supaya iktisad. Iktisad itu sedang-sedang ya. Jadi tidak keterlaluan. Maka hari ini kita ambil tabaruk dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karangan Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Babun fil iktisad fil ibadah. Bab di dalam sedang-sedang di dalam ibadah. Maka musannif mengawali dengan ayat Al-Quran, setelah itu hadis Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan padamu Al-Quran supaya kamu celaka, supaya kamu itu kerepotan, supaya kamu itu kecapean. Jadi Al-Quran itu oleh Allah diturunkan bukan untuk membuat kita itu kecapean atau kerepotan ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan dan tidak menghendaki untuk kalian kesulitan. Jadi dalam ayat ini Allah itu tidak ingin membuat kita itu kesulitan. Makanya ayat ini turun di dalam bab puasa. Orang kalau sakit itu tidak apa-apa, tidak berpuasa. Padahal puasa Ramadan itu wajib. Dan orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur itu dosanya besar, bahkan walaupun nanti mau diganti, ya, diganti di lain hari, tapi tanpa udzur, sehat, tidak perjalanan. Itu kata Rasulullah, man aftaru yauman min Ramadan min ghairi duksatin rakhasakallah
lam yaqdiki shaumud dahri wa in shamah. Barang siapa di bulan Ramadan tidak puasa 1 hari saja, model ya berhenti dari puasa, maka dosanya tidak akan terbayarkan walaupun diqodok selama setahun. Tetapi kalau ada udzur, misalnya perjalanan jauh ya, dari sini ke Surabaya, itu boleh untuk tidak berpuasa, tapi faidatun min ayyamin ukhur. Nanti diganti setelah di bulan yang lain ya. Agar apa? Karena orang bepergian jauh itu payah ya. Jadi kadang-kadang payah, kadang-kadang berangkatnya belum sahur ya. Itu boleh untuk tidak berpuasa. Tapi perjalanannya sekiranya sudah boleh sholat qashar ya. Ya kalau dari Brokal Gondang Legi belum boleh ya. Seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk orang sakit. Orang sakit ya, itu oleh Allah diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi nanti di lain bulan itu harus diganti. Maka dalam ayat ini Allah tidak menghendaki kesulitan kepada manusia. Tetapi Allah menghendaki kebaikan, kemudahan. Kemudian hadis-hadis Kanjeng Nabi, wa an Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'ah. Suatu ketika Rasulullah dari luar masuk ke rumah. Kemudian di samping Siti Aisyah itu ada orang perempuan. Ternyata ada tamu ya perempuan. Qala man hadhihi? Aisyah, siapa itu? Qalat hadhihi fulanah tadhkuru min salatiha. Ini Rasulullah si fulana, ibu Anu namanya. Ini tetangga kita. Dia itu cerita Rasulullah. Kalau malam itu ya kalau sholat tidak tidur-tidur Rasulullah. Kalau siang itu puasa terus. Gak pernah berhenti. Tahunan. Maka oleh Rasulullah qala, jangan begitu. Alaikum bima tutiqun. Kalian itu wajib melakukan yang kalian kuat. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah itu tidak bosan sampai kalian yang bosan. Wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Dan Allah paling senang orang megang agamanya itu yang konsisten, continue, istiqomah. Allahumma sholli ala Muhammad. Muttafaqun alaih. Hadis ini dimufakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini Siti Aisyah pernah kedatangan tamu seorang perempuan. Bercerita kalau sholat itu kalau malam sampai tidak tidur. Maka oleh Rasulullah ditegur. Mah ya, mah itu wa mah kalimatun nahjin wa zajrin. Kalimat larangan dan kalimat teguran. Teguran agak keras. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu kalian ya kuat 1 hari 2 hari. Tapi nanti setelah itu kalian bosan. Wah, akhirnya bosan sudah tidak sholat malam sama sekali. Jangan. Orang itu sesuaikan dengan kemampuan. Ya. Karena apa? Allah tidak bosan sampai kita itu bosan. Nah, cara kita supaya tidak bosan, ya kita lakukan sesuai dengan ketentuan. Ya. Kalau kita ngaji kitab Bidayatul Hidayah, kita itu beragama, laksanakan yang wajib-wajib. Ya. Sholat 5 waktu, laksanakan, enteng ya. Nah, baru kalau kita itu mampu, silakan ditambah sholat sunnah ya. Bisa ba'diyah, bisa qobliyah. Bisa nambah duha, kalau malam nambah tahajud. Sesuaikan dengan kemampuan kita ya. Tidak usah maksa duhanya harus 12 rakaat ya. Tahajudnya harus 100 rakaat ya. Sampai akhirnya dapat beberapa hari sakit ya. Sudah enggak duha lagi, enggak tahajud lagi. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah supaya sedang-sedang ya. Al-iktisad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa an Anas radhiyallahu an qala
Ja'ah thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabi yas'aluna an ibadatin nabi. Suatu ketika dalam hadis riwayat Imam Anas bercerita, datang 3 orang ke rumah sebagian istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin nabi, bertanya tentang ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalu. Maka setelah dikasih tahu oleh istri Nabi, yang mereka itu menganggap dirinya sangat sedikit ibadahnya, ya. Jadi ada tamu 3 orang ke dalamnya Rasulullah. Rasulullah pas gak ada di rumah. Mereka itu tanya, bagaimana ibadahnya Rasulullah itu? Oh, Rasulullah itu ibadah luar biasa. Kalau malam itu ya sujudnya lama, berdirinya lama, sampai kakinya ini bengkak. Sampai kakinya ini bengkak. Dari lamanya orang kalau berdiri. Kalau tiap hari sehari-harinya, kalau tanya ke kami ada apa di dapur, gak ada apa-apa Rasulullah, hanya air putih. Rasulullah puasa. Ya udah kalau gitu puasa. Jadi setelah diceritakan tentang ibadah Rasulullah, 3 orang ini merasa, ya kalau saya ini pas sedikit sekali, kalau saya ini hanya sedikit sekali ibadahnya. Wa qalu, maka mereka berkata, aina nahnu minan nabi wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ma ta'akhkhar. Maka 3 orang ini berkata, aduh, bagaimana kita ini kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Kalau kita dosanya belum tentu diampuni, tapi hanya sekaya ini. Qala ahaduhum, maka salah satunya berkata, amma ana fa usalli laila abadan. Maka yang satu berkata, mulai nanti malam ini saya akan sholat malam selamanya dan tidak akan tidur. Mulai isya sampai subuh saya akan sholat. Wa qala al-akhar, yang satunya lagi, berapa orang tadi? Tamunya 3 orang. Yang satunya lagi berkata, wa ana asumud dahru abadan wala uftir. Kalau saya akan berpuasa setiap hari. Setahun saya enggak akan ada hentinya, akan berpuasa terus. Entah itu bulan mulia, entah itu bulan yang lain, entah itu hari mulia, hari Senin, Kamis atau yang lain. Pokoknya setahun saya akan puasa terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Biar tidak terlalu ketinggalan kepada Nabi Muhammad, katanya, ya. Wa qala al-akhar, dan yang lain berkata, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Kalau saya tidak akan beristri selamanya, biar saya konsentrasi ibadah. Nanti kalau beristri sibuk dengan istri, apalagi punya anak sibuk dengan anak, ya, tidak bisa maksimal ibadah. Akhirnya Rasulullah ketika itu datang mendengar perkataan ketiga tamunya ini. Maka oleh Rasulullah ditegur. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Maka Rasulullah datang kepada mereka. Faqala antumul ladina qultum kada wa kada. Kamu yang bilang akan sholat terus semalam gak tidur-tidur. Kamu si B yang bilang akan puasa terus gak akan berhenti. Dan kamu juga yang akan membujang terus, gak mau beristri, takut sibuk dari ibadah. Qala, Rasulullah berkata tadi, ya, amma wallahi inni la aksyakum lillah wa atqakum lah, lakin asumu wa uftir wa usalli wa arkud wa atazawwajun nisa, faman ragiba an sunnati falaysa minni, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, saya demi Allah, ya, kata Rasulullah, saya demi Allah, sesungguhnya saya ini paling takutnya manusia kepada Allah dan paling bertakwanya manusia kepada Allah. Tetapi saya berpuasa, tapi juga kadang-kadang tidak puasa. Dan saya ini juga sholat malam, tapi juga tidur. Tidak pas sholat malam, pas tidak tidur-tidur. Dan saya juga beristri. Saya juga beristri. Maka barang siapa
yang tidak sama dengan saya ini ya. Puasa terus, gak ada hari yang tidak berpuasa. Atau sholat malam terus, gak pernah tidur. Atau sampai tidak mau beristri karena maunya ibadah terus. Ini bukan umatku yang sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini juga hadis ini menerangkan ajaran Rasulullah agar kita itu tidak keterlaluan ya. Supaya apa? Supaya bisa istiqomah ya. Maka amal yang paling disenangi oleh Allah itu adalah madawamah, yang istiqomah walaupun sedikit ya. Banyak tapi tidak istiqomah. Kata orang Indonesia itu doknyang, doken-doken ya. Doken-doken. Kalau sudah semangat luar biasa. Tapi setelah itu bosan, sudah tidak mengerjakan berhari-hari ya. Ini namanya doken-doken. Nah, doken-doken itu tidak disenangi. Kalah dengan yang sedikit tapi istiqomah. Okay. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal farid Qaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nagifana ahadun abarwa fi qawli la minhu wa la na'ami huwal Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami